Ini dia CX-5 yang baru aja meluncur di tahun 2022. Kalau dari desain sih sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya dibanding generasi sebelumnya. Ada berbagai macam improvement dan penambahan fitur. Kalau dulu CX-5 ada varian GT, sekarang cuma ada dua tipe nih. Yang kita lagi bahas ini tipe yang Elite, dan satu lagi tipe Elite yang Kuro Edition. Atau Kuro Edition itu kalau dalam bahasa Indonesianya Black Edition gitu ya. Nah, kalau dari soal harga, yang Elite ini dijual di harga hampir 600 jutaan, sedangkan yang varian Kuro 10 jutaan lebih mahal. Nah, tapi bahkan di varian termahalnya CX-5 ini masih lebih murah 50 jutaan dibanding CR-V yang paling mahalnya. Seberapa menarik CX-5 ini? Langsung aja kita bahas satu persatu. Ini warnanya keren banget ya. Jadi ini adalah warna terbarunya dari Mazda CX-5. Namanya Zircon Sand Metallic. Mungkin ini kelihatan keren banget sih. Terus kalau misalnya kita lihat dari fascia depannya nih, sebenarnya nggak terlalu beda ya dibandingin versi lama. Yang paling kentara ada di sini justru. Ada di bagian lampunya. Sekarang CX-5 baru tuh pakai signature DRL yang bentuknya L ganda gini. Jadi kelihatan lebih atraktif gitu ya dibanding sebelumnya. Terus kalau kita lihat lagi, grillnya juga di sini agak beda desainnya sama yang sebelumnya. Dia desainnya bukan honeycomb, ini lebih ke garis-garis, tapi warnanya plastik hitam glossy gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di bagian grillnya nih, di bagian logo, sorry. Sekarang ini logonya dilapis sama kaca, sama lapisan plastik. Ini bukan kaca sih, ini lebih ke plastik. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi sekarang CX-5 yang baru udah pakai adaptive cruise control. Jadi di sini kenapa dikasih plastik, dikasih lapisan kayak kaca gini? Karena untuk nutupin radarnya. Jadi radarnya disempatin di dalam sini. Keren ya. Nanti fitur ini bakal kita coba di jalan. Terus di bawahnya sini juga ada kamera. Jadi kameranya di depan, ada di spion sama di belakang. Karena di sini udah ada 360 kamera buat parkir. Terus kita lihat di bagian bumpernya nih. Ini bagian bumpernya juga berubah. Karena sebelumnya di sini dulu ada fog lamp-nya, tapi sekarang malah nggak ada. Tujuannya sih sebenarnya lebih supaya ngebuat desainnya lebih kelihatan clean ya, lebih kelihatan elegan gitu. Nah, terus bedanya dibanding yang Kuro, kalau yang di Kuro itu di sini di grillnya ada aksen-aksen merahnya, sama yang di bagian plastik bawahnya ini di sekujur body, di sekeliling body itu warnanya hitam gloss. Kalau ini kan hitam doff. Gitu sih. Sini ada 4 sensor parkir. Ada 4 titik. Lanjut ke samping. Kalau di bagian samping sih lebih minim lagi ya ubahannya, karena ubahannya cuma ada di velg doang. Sebenarnya velgnya masih sama ukurannya sama yang generasi sebelumnya, masih sama-sama 19 inci, tapi beda di desain aja. Desainnya sekarang jadi lebih manis gitu ya, karena di sini agak ada lekukan-lekukannya gitu ya. Jadi gabungan antara silver dan hitam. Nah, sementara yang di varian Kuro atau Black Edition, velgnya kalau nggak salah black glossy semua. Sennya ini gue lupa sebelumnya kayak gimana, tapi ini sekarang yang jelas ini keren banget. Full LED yang memanjang dari ujung sampai ujung nih. Kalau dinyalain, kesannya tuh kayak garis gitu. Signature lampunya Mazda yang baru itu juga berlanjut ke bagian belakang nih. Jadi unsur L gandanya itu yang ada di DRL depan, ini juga berlanjut nih sampai ke bagian belakang. Jadi kelihatannya selaras gitu ya dari depan sampai belakang gitu. Dan ini semuanya udah pasti full LED. Terus yang berubah lagi dari varian sebelumnya, dari generasi sebelumnya ada di bagian bumper. Lebih kelihatan elegan ya dibanding sebelumnya, dan ini ada 4 sensor parkir. Dan terus ini nih, ini yang gue suka dari Mazda. Attention to detailnya Mazda nih gue suka banget, karena ini bahkan fontnya aja juga berubah. Fontnya sekarang kelihatan jauh lebih elegan dibanding versi sebelumnya. Fontnya sekarang lebih tegak, lebih tipis gitu ya. Knalpotnya ini masih 2 ya, dari dulu tuh masih
dipertahankan. Ini dua-duanya asli nih. Tapi yang beda sama varian yang Kuro, dia tuh mufflernya sedikit lebih besar dibandingin yang varian Elite ini, gitu. Nah, di CX-5 yang baru ini sekarang udah bisa pakai sensor kaki nih. Kalau sebelumnya kan cuma power back door doang. Sekarang kita lihat bagasinya. Dari dimensi bagasi nggak ada yang berubah. Hanya ini aja sih nih paling hal-hal kecil kayak cover bawahnya ini bisa dinaik turunin. Di sini ada ini ya, subwoofernya Bose nih, keren banget di dalam spare tire-nya. Dan ini spare tire-nya temporary, jadi bukan yang full size. Lumayan lah, nggak terlalu nguras kapasitas bagasi. Ini selain bisa ditaruh di bawah, ini juga bisa dipindahin ke bagian atasnya. Nah, ini fungsinya untuk ngebuat lantainya nih rata nih dari bibir bagasi sampai ke tengah. Gitu. Sini kalau kita copot ininya, ini kan tirainya nih ya. Tirainya nyambung untuk ngasih privacy ke barang-barang bawaan Anda di dalam. Jadi kalau bawa barang-barang berharga kayak laptop gitu-gitu cukup aman kalau ada tirainya ini. Ini kita copot aja dulu. Kita lihat seberapa luas kalau kursi tengah kita rebahin. Jadi selain bisa pakai tuas di kanannya kursi ini, kita juga bisa ngerebahin kursi tengah ini di tuas di sini, samping nih. Tapi sebelumnya gue mau ngasih lihat yang bagian tengah. Jadi di sini ada 3 kursi yang bisa kita lipat. Pertama yang bagian tengah nih. Kita lihat sih. Tuas yang paling kiri ini untuk jok kiri, yang kanan ini untuk jok tengah, sementara yang kanannya untuk sebelah kanannya. Nah ini kalau misalkan masih pengen bawa penumpang tapi juga bawa barang yang lumayan panjang kayak lemari gitu-gitu ya, ini bisa ngelipat yang jok tengah aja. Tapi kalau misalkan mau semuanya, kita lipat dari sini. Nah, hasilnya dari ujung ke ujung ini bisa dapat lantai yang rata lantai. Salah satu yang paling gue suka dari CX-5 adalah mesinnya. Kenapa gue suka banget? Karena dia punya tenaga yang gede banget, 190 PS dan torsinya 252, dihasilkan dari mesin 2500 cc 4 silinder. Dan meskipun dia punya torsi yang gede banget, kalau nggak salah torsinya sekitar 1:13, tapi dia bisa minum bahan bakar dengan RON 90. Artinya mobil ini dengan kompresi setinggi itu bisa meminum Pertalite. Dan gue sukanya di teknologi mesinnya ini ada namanya cylinder deactivation. Jadi ketika mesin membaca kita nggak perlu butuh 4 silinder untuk nyala semuanya, dia hanya aktif 2 silinder aja untuk menghemat bahan bakarnya. Kita langsung cobain aja baris keduanya dari CX-5 ini. Nah, tinggi saya tuh 170 cm, jadi meskipun kelihatannya nih CX-5 atapnya agak melandai ya, tapi ternyata dia di kursi baris keduanya tuh dibuat bukannya lebih tinggi dari yang depan, tapi dibuat kayaknya agak sama gitu. Supaya apa? Supaya headroomnya ini lebih luas gitu nih. Kerasa bahwa headroomnya masih punya space yang lumayan banyak di atas. Dan kalau kita lihat dari segi legroom ya, ini sebenarnya nggak yang luas-luas banget. Kalau dibandingin sama CR-V Turbo, ini pasti jauh lebih sempit gitu. Tapi buat saya yang 170 ini masih lumayan lah, dan ini bahkan kalau kita selonjorin kaki juga masih punya ruang yang cukup lega di dalam. Terus kalau kita ngomongin soal joknya, untungnya ini meskipun joknya nggak seluas rival-rivalnya, tapi di bagian sininya, di bagian ujung joknya ini masih bisa menyanggah paha dengan sempurna nih. Nah, jadi ini membuat kaki kita bisa rileks. Tapi sayangnya di bagian senderannya justru, karena meskipun dia bisa reclining,
tapi cuma ada 2 posisi, dan ini sebenarnya hampir nggak beda jauh, cuma segini doang tuh. Ini headrestnya agak kurang nyaman sih sebenarnya kalau untuk perjalanan jauh. Kalau di bagian sini untungnya ada armrestnya nih. Enaknya nih armrestnya tingginya selevel sama yang di bagian pintu, jadi ini benar-benar berfungsi sebagai armrest. Di sini ada cup holdernya 2, dan di sini keren ya, dia udah disediain slot USB 2,1 ampere nih. Bahkan ada 2 di sini colokannya. Jadi di sini kita bisa taruh HP sambil ditutup dan kita buat sandaran tangan. Nah, terus kita cobain di bagian jok tengahnya. Ini agak susah nih untuk kita bergerak ke samping karena lumayan tinggi di sini gundukannya. Plus ininya juga konsol tengahnya rada mundur nih. Jadi ini kaki kita kayaknya harus agak ngegeser begini baru bisa. Jadi ini posisinya bener-bener mundur banget. Tapi bagusnya di sini udah dikasih AC ya, AC double blower di belakang. Yang ini ada pengaturan. Di bagian tengah sih masih cukup oke ya. Cuma ini emang kakinya aja nih emang nggak bisa di tengah. Karena ini bener-bener nggak ada ruang sama sekali untuk kaki kita bisa di tengah sini. Jadi mau nggak mau kaki kita nih harus selonjoran ke samping kanan dan kirinya. Nah, di bagian tengah ini masih kerasa empuk, nggak terlalu tinggi juga. Dan di sini masih dikasih headrest plus seat belt juga 3 titik. Nah, terus bagusnya di situ di bagian tengah dashboardnya ada peringatan kalau misalkan di bagian belakangnya ini ada yang nggak pakai seat belt. Jadi keren banget ya. Kita lanjut ke bagian depan. Nah, di varian Elite ini secara desain hampir nggak ada bedanya dengan varian yang sebelumnya. Tapi di berbagai fitur ada penambahan. Kayak misalkan di sini ada sekarang udah dikasih wireless charging. Dan kalau misalkan kita di mode sport, ini layar TFT-nya yang di bagian speedometernya akan berubah jadi merah. Ini sebenarnya kalau dari visual nggak kelihatan joknya berubah. Tapi sebenarnya kontur joknya didesain ulang sama Mazda supaya tujuannya untuk mengurangi kelelahan saat perjalanan jauh gitu. Terus improvement lainnya ada di sektor NVH atau Noise Vibration and Harshness. Itu maksudnya apa? Jadi kayak suara-suara atau getaran-getaran itu makin diredam lagi dalam Mazda CX-5 yang baru ini. Jadi misalkan kayak di bagian busing-busing karet-karet shocknya, terus di bagian peredaman pintu, terus karet-karet pintu, sama termasuk di bagian ini kacanya CX-5 ini. Kalau misalnya kalian itu perhatiin lebih detail, dia tuh punya kaca yang tebel banget, jauh lebih tebel dibandingin rival-rivalnya. Nah, kalau di versi yang Kuro, yang Black Edition, bedanya tuh ada di sini nih. Plafonnya kalau yang Kuro itu full black dari depan sampai belakang, jadi kelihatan jauh lebih mewah. Dan yang kedua ada di stitchingnya. Nah, ini kan kalau di bagian sini nih, stitchingnya di varian Elite ini jahitannya warna coklat. Kalau yang di Kuro warna merah, jadi kelihatan lebih sport. Kalau dari posisi berkendara, emang sih Mazda dari dulu nggak pernah salah ya. Dia itu posisi berkendaranya sangat-sangat ergonomis, mulai dari joknya yang full elektrik. Kalau misalnya kita atur ini paling tinggi segini, bisa paling rendah. Termasuk setirnya juga bisa teleskopik dan tilt. Jadi benar-benar kita gampang banget untuk dapat posisi berkendara yang sangat ideal. Plus dia juga ada memory seatnya, ada 2 penyetelan di sini. Nah, kalau dari soal penggunaan bahan-bahannya, materialnya masih sama kayak yang dulu. Semuanya materialnya udah pakai soft touch nih, mulai dari yang bagian atas, bagian sini, bagian tengah, sampai di bagian pintu juga semuanya udah materialnya soft touch. Dan ini bahannya bener-bener premium banget. Dan yang gue suka dari CX-5 itu adalah penggunaan material-material metalnya. Jadi mulai dari bagian panel AC sampai ke handle pintunya juga ini bahannya metal semua.
Bahkan di bagian setirnya pun juga nih. Nah, ini yang bikin kelihatan CX-5 itu mewah banget dibanding rival-rivalnya. Ngomongin performa mesin, ini masih sama kayak sebelumnya. Dan bagusnya CX-5 itu dia selalu ngejaga putaran mesin di putaran yang rendah. Jadi kita misalkan lagi cruising santai kayak gini ya. Ini pergantian giginya cuma maksimal di 2000 sampai 2500 rpm doang. Makanya dia kenapa bisa seirit itu. Ini dalam kota bisa sekitar 112 sampai 113. Nah, ngomongin rasa berkendaranya, sebenarnya nggak beda jauh dengan CX-5 generasi sebelumnya. Jadi emang dari mesinnya tuh gue suka banget karena apa, dia punya torsi yang mainnya di putaran rendah. Makanya dia digas dikit aja tuh mobil udah langsung kencang gitu. Kedua, karena dia punya torsi yang mainnya di putaran rendah, ya mirip-mirip mobil diesel gitu lah ya. Jadi dia pergantian giginya pun juga nggak butuh RPM tinggi. Nah, misalkan kayak cruising santai gini, dia di sekitaran 2000 RPM aja udah ganti gigi. Transmisi torque converternya juga perpindahannya cepat banget. Jadi kalau kita cruising agak cepat gitu ya, ini tuh effortless banget dan bener-bener halus gitu ya. Ganti gigi tuh bener-bener kayak nggak ada jedanya. Termasuk teknologi G-Vectoring Controlnya yang ada di Mazda CX-5 ini, itu tuh bikin kalau pas belok, rasa G-force-nya itu jadi diredam gitu loh. Karena dia cara kerjanya pas kita mau masuk belokan, itu torsinya dikurangin. Jadi berat mobil itu akan didistribusikan ke depan. Nah, sementara pas udah dibelokkan, torsinya dilepas lagi sampai akhirnya mobil itu keluar dari belokan. Jadi torsinya mobil itu benar-benar diatur sedemikian rupa supaya pas belok itu kita nggak terlalu ngerasain namanya G-force yang berlebih, dan kestabilan juga meningkat drastis gitu. Nah, sekarang kita cobain aja nih ya di mode sportnya kayak apa rasanya. Kita ganti giginya pakai Tiptronic di pedal shift. Wah, gila. Akselerasinya bener-bener kenceng banget. Dan dia belok cepat pun juga nggak kerasa gitu. Jadi bener-bener kayak dari suspensinya itu di sini nggak bisa dibilang empuk juga, tapi juga nggak bisa dibilang keras. Dia tuh ada di level yang tengah-tengah lah ya. Jadi emang dia secara suspensi itu kerasa dewasa banget kayak suspensi mobil Eropa. Nah, ngomongin soal fitur keamanannya, kan Mazda CX-5 itu udah lengkap banget ya Eye Active Sense-nya. Ada namanya Lane Departure Warning, ada Lane Keeping Assist, ada Smart City Brake Support gitu kan, yang bakal ngerem otomatis ketika ada objek di depan yang mengharuskan mobil harus ngerem. Jadi selain fitur Eye Active Sense yang udah ada di Mazda CX-5 sebelumnya, di CX-5 yang terbaru ini ditambahin namanya fitur CTS atau Cruising and Traffic Support. Nah, jadi dia tuh sistemnya sama kayak cruise control, tapi dia akan menyesuaikan dengan objek di depannya, dengan kendaraan di depannya. Jadi kalau kendaraannya pelan, mobil ini ikut pelan juga. Kemudian kalau kendaraan di depan makin kencang, dia akan menyesuaikan kecepatannya gitu. Cuma sayangnya si sistem adaptif cruise controlnya ini baru bisa dimulai di 30 km per jam. Jadi kalau misalkan kecepatan mobil di bawah itu, harus lagi balik ke kemudi ke pengendara. Setirnya ini, si radar ini akan melihat dari marka jalannya. Kalau dideteksi bahwa mobilnya ini menyimpang dari jalur, maka setir ini akan diintervensi. Jadi dia akan belok dengan sendirinya. Cuma emang dalam waktu beberapa detik kita disuruh sama mobil ini untuk balik lagi megang kendali setir. Jadi nggak bisa namanya full otonomous gitu ya. Masih tetap harus dipegang sesekali. Ini meskipun depannya bukan mobil ya, ini kan motor nih depannya. Motor mau muter balik gitu ya, dia ngerem. Nah, ini mobil ikut ngerem juga. Karena kecepatannya 15 km per jam, makanya kita harus mulai injek gas lagi, dan sistem otomatis nonaktif. Jadi kita harus mulai aktifin lagi.
ini emang agak repot sih. Sebenarnya si TS ini dibuat bukan untuk pengendaraan di dalam kota, tapi lebih untuk di jalan yang bebas hambatan atau di tol gitu ya, untuk mengurangi kelelahan aja sih. Jadi gimana menurut kalian soal CX-5 terbaru ini? Sampaikan komen kalian di kolom komentar, jangan lupa klik like dan subscribe di mobil123.com. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mobil 123